Nonton Ina Health dari rumah aja. Halo, ketemu lagi. Banyak dari kita setelah terkena sakit jantung justru malah mengurangi aktivitas fisik, terutama olahraga. Katanya kalau kebanyakan aktivitas fisik takut kambuh sakit jantungnya. Masuk akal sih, tetapi tidak sepenuhnya benar. Oke, kita bahas tema kali ini dengan saya, Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Langsung ke pertanyaan pertama. Hai dok, olahraga apa yang pas untuk penderita jantung? Bapak saya semenjak terkena serangan jantung jadi takut olahraga. Takut olahraganya salah dan malah memperparah penyakitnya. Baik. Olahraga pada penderita sakit jantung tentulah harus khusus ya. Kami dokter jantung akan memberikan resep khusus sehingga Anda perlu berkonsultasi. Nah, olahraga ini yang kita maksud adalah olahraga dalam program rehabilitasi jantung. Seseorang yang punya penyakit jantung, maka pasti fungsi kebugaran tubuhnya juga ikut turun. Sehingga perlu untuk direhabilitasi supaya dapat melakukan aktivitas seoptimal mungkin. Sehingga olahraga itu tetap penting, tetapi harus sesuai dengan resep dokter jantung. Baik, sekarang lanjut ke pertanyaan kedua. Hai dok, berapa durasi waktu olahraga yang pas bagi penderita sakit jantung? Tua atau muda, apakah berbeda? Baik, untuk berolahraga yang baik dan benar sesuai tujuannya, yaitu untuk mendapatkan badan yang sehat dan bugar, maka butuh ketentuan yang berlaku. Kita sebut sebagai FITT. Kita mulai dari huruf F. F adalah frekuensi. Jadi frekuensinya harus terukur. Idealnya olahraga dilakukan secara rutin. Jadi, frekuensi idealnya adalah dilakukan setiap hari. Kalau tidak bisa, minimal 5 kali dalam 1 minggu. Terus kemudian I. I adalah intensity atau intensitas. Intensitas olahraga itu juga berbeda pada masing-masing individu. Pada individu yang tidak memiliki penyakit, intensitasnya boleh sedang sampai tinggi. Tetapi pada individu yang memiliki penyakit jantung, intensitasnya harus rendah sampai sedang, tidak boleh tinggi. Nah, ini yang akan kita tuangkan dalam resep setelah menguji pasien jantung. Sekarang yang ketiga, T. T adalah time atau durasi. Pertanyaan kedua tadi adalah durasi. Durasi yang dianjurkan oleh Asosiasi Jantung Amerika adalah minimal 150 menit dalam 1 minggu. Tidak banyak. Anda cukup berolahraga sedang 150 menit dalam 1 minggu. Itu sudah cukup untuk menjaga tubuh Anda sehat dan bugar. Tidak perlu berlebihan. Itu target minimal yang kita perlu capai untuk pasien-pasien penderita sakit jantung. Untuk T yang terakhir adalah type atau tipe. Seperti yang saya bilang sebelumnya, tipe tadi ada banyak, ada berenang, bersepeda, ya,
berkebun pun termasuk bisa dimasukkan ke dalam olahraga yang ringan sampai sedang. Nah, oleh karena itu, untuk tipe di sini, pilih yang sesuai dengan Anda, yang paling Anda enjoy, yang paling Anda feel, paling enak dilakukan. Itu tipe yang Anda pilih. Jadi kita mulai dari FITT, tapi ternyata T yang terakhir lah yang harus dipilih dahulu, yang paling cocok untuk Anda, sehingga frekuensinya bisa rutin dilakukan, ya intensitasnya bisa diukur, dan durasinya sesuai kebutuhan. Tetapi durasi ideal yang perlu Anda lakukan untuk idealnya ya adalah 30 menit tiap hari. Seperti yang saya bilang tadi, durasi sangat tergantung dengan intensitas atau jenis olahraganya. Seperti contohnya berjalan, bersepeda, berenang. Ini yang paling sering dilakukan oleh seseorang. Bersepeda intensitasnya lebih ringan sehingga durasinya lebih lama, yaitu 1 jam setiap harinya. Berjalan lebih berat dari bersepeda, durasinya adalah 30 menit, tapi berjalan di tempat yang datar. Berenang intensitasnya berat, dia membutuhkan kekuatan, koordinasi semua otot, dan melawan resistensi dari air, sehingga cukup 15 menit per hari itu sudah baik. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Hai dok, tren bersepeda saat ini semakin marak dilakukan. Terlebih pesepeda banyak yang melalui rute yang menanjak. Akhirnya ada yang meninggal juga. Wah, saya belum baca ini malah. Nah, apa rute-rute ini sebenarnya dihindari saja? Terlebih dengan orang pengidap sakit jantung dan paru-paru. Yang saya sampaikan pada pertanyaan kedua adalah rute datar semua. Tidak ada yang menanjak. Karena dengan adanya sudut atau elevasi, beban intensitas akan meningkat. Berjalan menanjak, intensitasnya akan meningkat seperti halnya berenang. Apalagi olahraga yang kompetisi, maka intensitasnya luar biasa. Dia akan kadang tidak terukur. Oleh karena itu, syarat seorang atlet harus sehat dan bugar dulu, baru boleh bertanding. Untuk rute-rute menanjak, jika Anda sudah mampu dan tidak punya penyakit, jadi butuh adaptasi dulu untuk mampu itu, bertahap, awalnya datar dulu, menanjak sedikit, 10 derajat, 20 derajat, 30 derajat, maka boleh. Itu yang akan dilatih adalah stamina, ketahanan tubuhnya. Tetapi targetnya bukan kebugaran. Tetapi bagi seseorang yang mengidap penyakit jantung maupun paru-paru, itu tidak dianjurkan karena bisa mengakibatkan kekambuhan. Mengapa begitu? Karena sulit untuk diukur. Nah, gimana? Masih mau cuma di rumah saja? Ya janganlah. Kalau memang Anda punya sakit jantung, konsultasikan kepada dokter jantung Anda untuk mendapatkan resep olahraga sehingga Anda bisa beraktivitas yang optimal walaupun Anda memiliki sakit jantung. Jika Anda tidak punya sakit jantung, olahraga yang maksimal targetnya adalah sehat dan bugar. Oke, silahkan Anda lakukan saran-saran saya. Jika masih ada pertanyaan, silahkan tanya di bawah ini. Salam sehat, saya Dr. Gagah Buana Putra, spesialis jantung dan pembuluh darah. Pamit dahulu, sampai jumpa lagi di Hi Doc episode selanjutnya. Sampai jumpa.